Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Setelah sekian lama, akhirnya Bangkai bisa kembali menemani kalian dalam video pembahasan kali ini. Semoga kalian semua tidak bosan ya dengan suara Bangkai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas Ultraman Arc episode ketiga yang dirilis pada 20 Juli 2024 berjudul Bebaskan Imajinasimu. Episode kali ini berfokus pada masa lalu Yuma yang pertama kali masuk ke organisasi Skip dan juga pertama kalinya ia menjadi Ultraman Arc. Yuma juga sempat bermimpi bertemu dengan Kaiju yang mungkin bentuk dan desainnya mirip dengan Zeton ketika kita melihatnya pertama kali. Sampai akhirnya dia dibangunkan oleh neneknya. Saat tengah bersiap-siap, neneknya memberikan gambar masa kecil Yuma, yaitu sosok pahlawan terkuat alias wujud yang diambil oleh alien Rution yang nantinya akan digunakan sebagai wujud Ultraman Arc. Akhirnya Yuma tiba di kantor Skip dan memulai hari pertamanya, disambut oleh sambutan hangat dari rekan-rekan Skip dan perkenalan Yuppie yang terlihat lucu. Yuma yang juga berasal dari kota Hoshimoto pastinya tahu tentang kota Hoshimoto. Tentunya itu akan menjadi nilai plus untuk pekerjaannya di Skip cabang Hoshimoto ini. Tiba-tiba, mereka mendapat telepon dari seseorang yang menemukan suatu anomali. Mereka pun tiba di TKP. Mereka semua melihat anomali di langit yang terlihat seperti mata atau mungkin suatu portal yang dianggap sebagai fenomena alam. Menurut Skip, Kaiju itu dianggap sebagai fenomena alam ataupun kejadian fenomena alamnya itu sendiri juga bisa menjadi tanda kemunculan suatu Kaiju. Di sisi lain, neneknya terlihat masih berada di taman kanak-kanak dengan aman. Jam istirahat pun tiba, Yuma dan Rin bersama menikmati istirahat siang mereka. Rin mengakui anak baru itu berusaha dengan tekun untuk masuk ke Skip. Walaupun sejauh ini kita belum diperlihatkan bagaimana cara perekrutan untuk anggota Skip ini. Rin mengingat kejadian K-Day yang sudah berlalu sejak 16 tahun yang lalu. Dan ia pun tahu kalau Yuma juga merupakan salah satu korban dari kejadian K-Day tersebut. Sebagai senior yang akan bekerja dengan Yuma, Rin menanyakan pengalaman yang Yuma alami saat K-Day. Diperlihatkanlah kilas balik Yuma bersama orang tuanya yang sedang bertamasya ke hutan. Lagi asik-asiknya mereka menikmati suasana menyenangkan, tiba-tiba hal yang di luar nalar terjadi tepat di hadapan mereka. Terdengar suara aneh disusul munculnya suatu portal anomali dari atas langit. Nampak dua sosok besar yang menghantam bumi, terlihat saling bertaruh satu sama lain. Mereka diketahui bernama Monogelos dan sosok cahaya perak yang satunya itu bernama Rution. Pada saat bertarung, Monogelos menyadari keberadaan keluarga Yuma dan meluncurkan serangan terhadap mereka. Sontak Rution langsung melindungi keluarga mereka, namun serangannya terlalu kuat sehingga salah satu serangannya mengenai keluarga Yuma. Sang Yuma kecil tiba-tiba berhenti ketika hendak menyelamatkan diri. Sedihnya, akibat itu, ayah dan ibunya Yuma terjebak dalam reruntuhan tebing yang menimpa keduanya. Dan sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Yuma kecil yang awalnya tidak ingin berpisah dengan kedua orang tuanya, dengan berat hati, ia pun lalu menuruti perkataan ayahnya, yaitu larilah Yuma. Yuma kecil akhirnya lari meninggalkan kedua orang tuanya. Sementara itu, Monogelos sedang mengisi tenaga untuk serangan selanjutnya lewat satu tanduk di tengah kepalanya. Tanduk itu semakin besar seiring tenaga yang terus diisi oleh Monogelos. Langsung saja, dengan serangan Rution finish yang dikeluarkan, tanduk itu patah. Tapi tidak diduga, tanduk itu terpental mengarah ke posisi Yuma. Yuma yang kaget tiba-tiba terdiam melihatnya. Dan dari situ, teorinya berarti Yuma telah diselamatkan oleh Rution. Entah dengan cara apa, ataupun kita juga belum diperlihatkan bagaimana Rution menyatu dengan Yuma. 3 hari kemudian, orang-orang menemukan Yuma yang selamat di antara puing-puing. Kejadian itu bisa dibilang keajaiban bagi semua yang pada saat itu berada di lokasi. Setelah menceritakan kejadian masa lalunya, Yuma menambahkan bahwa ia pernah menceritakan detail kejadian itu pada orang lain, namun orang-orang tidak mempercayainya. Rin yang baru mengetahui tentang sosok cahaya pada cerita Yuma cukup terkejut, karena katanya Monogelos mati karena perubahan oksigen yang mendadak. Bisa jadi mungkin ada suatu organisasi yang menutup-nutupi kejadian kedatangan Rution dan Monogelos, yang dimana pihak tersebut memberikan berita palsu terhadap publik. Rin juga menambahkan, jika ia punya pengalaman seperti Yuma, ia tidak akan bergabung di Skip karena tentu saja ia akan sering berurusan dengan fenomena alam yang berhubungan dengan Kaiju. Tapi, meski Yuma memiliki pengalaman seperti itu, ia memiliki tekad dan pemikiran untuk melindungi orang-orang agar kejadian yang serupa tidak terjadi pada orang lain. Setelah mendengarnya, Rin menjadi simpati terhadap rekannya dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan sebagai tanda kerjasama tim. Pak Hiroshi pun menelpon mereka untuk memberitahu bahwa anomali yang tadi mulai memunculkan reaksi.
Tim Skip pun berkumpul. Saat mereka menganalisa kejadian ini, tiba-tiba terdengar suara nyaring dan melengking yang berasal dari portal itu. Lalu terlihat portal itu terbuka dan muncul sesosok makhluk alien raksasa yang tiba di bumi. Alien itu bernama Digelos, yang merupakan alien satu ras dengan Monogelos dahulu. Namun bedanya, Digelos memiliki 2 tanduk. Yuma seketika syok dan terpaku karena teringat kejadian masa lalu. Untungnya, Rin segera menyadarkannya dan tim Skip pun segera pergi untuk melakukan evakuasi para warga. Sosok Digelos ini tentunya sama dengan Monogelos, dengan desainnya seperti berarmor, terutama bagian kepala dengan 2 tanduk dan bagian kuning yang menyala. Digelos di sini terlihat sedang mengaktifkan suatu resonansi dengan tanduk milik Monogelos yang sebelumnya masih tertancap. Oh iya, sebelum kita lanjut, kita akan sampaikan sedikit fakta menarik seputar kaiju dengan akhiran Gelos ini. Menurut sumber yang beredar, Monogelos dan Digelos merupakan bagian dari kelompok kaiju dengan 7 jenis kaiju luar angkasa yang sama. Itu berarti, sepertinya akan ada lagi Gelos-Gelos yang akan muncul ke depannya. Apakah tanduknya juga bertambah sesuai dengan kemunculan monster tanduk 1 dan 2 sebelumnya? Kita lihat saja. Oke, kita lanjut. Sementara itu, neneknya Yuma berserta penghuni taman kanak-kanak yang lainnya kesulitan mengevakuasi diri mereka karena monster itu terlalu dekat dengan lokasi mereka. Yuma menyadari situasi ini berdekatan dengan tempat neneknya berada. Yuma pun segera berlari ke tempatnya, mengabaikan perintah Pak Hiroshi. Terlihat juga GDF dengan banyak sekali tank dan pesawat mereka yang menyerang Digelos. Namun sepertinya serangan yang diberikan GDF tidak terlalu berdampak pada Digelos. Di saat Yuma berlari ke tempat neneknya, ada satu pesawat yang sedang menghindari serangan Digelos. Dan tepat di atas Yuma, serangan Digelos terkena ujung atas gedung yang mengakibatkan ujung gedung itu runtuh dan terjatuh di antara tempat Yuma berada saat ini. Yuma yang menunduk sembari terkejut melihat sosok cahaya perak yang pernah ia lihat sebelumnya pada pantulan genangan air. Yuma pun dibawa ke suatu ruang yang kemungkinan itu merupakan dimensi cermin. Sosok Rution pun berkomunikasi dengan Yuma. Rution berkata kalau Rution dengan Yuma itu adalah sosok yang sama. Apa yang Yuma pikirkan bisa menjadi kekuatan bagi Rution. Waktu untuk Yuma menjadi pahlawan tiba. Rution memberikan Arc Eraser serta Arc Cube untuk Yuma berubah. Arc Eraser dan Arc Cube sendiri merupakan hasil imajinasi dari Yuma yang pernah ia gambar sewaktu kecil. Setelahnya, ternyata Yuma terlihat sempat pingsan di sini dan sadar-sadar sudah mendapatkan item yang tadi Rution berikan lewat mimpi. Tanpa basa-basi, Yuma menggunakan alat itu untuk berubah menjadi Ultraman Arc, yang wujudnya terbentuk dari imajinasinya Yuma. Kerennya sih saat Arc baru saja tiba, ia langsung cekatan menangkap salah satu pesawat GDF yang hendak terjatuh akibat serangan Digelos. Pertarungan Ultraman Arc melawan Digelos dimulai. Digelos mengeluarkan Lightning Beam, yaitu serangan listrik kepada Ultraman Arc. Arc alias Yuma yang masih belum terbiasa dengan pertarungan terkena sengatannya. Lalu, Arc mengeluarkan shield-nya untuk menahan serangan itu. Digelos pun di adegan ini juga terlihat bisa membuat shield, sembari ia berbalas serangan tembakan dengan Arc. Pertarungan semakin sengit. Digelos membuka matanya dan melakukan serangan tembakan lagi. Ultraman Arc di sini terlihat kelelahan dan jadinya kewalahan melawan Digelos yang saat ini semakin membabi buta. Color Timer Arc sudah menandakan batas darurat kondisinya saat ini. Arc lalu mengeluarkan jurus Arc Access Slash, namun Digelos lagi-lagi membuat shield yang membuat serangan slashnya pecah. Adegan ini mengingatkan kita pada adegan Ultraman Hayata saat ia mengeluarkan serangan slashnya dan dipecahkan oleh shield milik Zeton. Rution mengingatkan Yuma untuk membebaskan imajinasinya dengan mengeluarkan jurus Arc Finalize yang merupakan serangan kosen seperti Ultraman pada umumnya. Pada awalnya, serangan itu bisa ditangkis oleh shield milik Digelos, tapi secara mengejutkan, jurus kosen itu dapat dipelintir alias dibelokkan untuk menggapai musuh di balik shield. Jujur saja, saat kita melihat itu untuk pertama kali, kesannya cukup terkejut sih. Selama ini para Ultraman sepertinya nggak kepikiran untuk membelokkan kosennya jika musuh memiliki pertahanan dari depan tapi memiliki sudut yang masih bisa diserang. Akhirnya Digelos pun berhasil dikalahkan oleh Ultraman Arc. Tubuh Digelos pun meledak. Tanduk Digelos yang masih tersisa dari kepingan tubuhnya pun juga ikut dihancurkan. Arc yang sudah lelah pun kembali ke wujud Yuma. Tapi agak cukup ganjal di sini sih karena tanduk Digelos yang tersisa ikut dihancurkan oleh Arc. Tetapi, tanduk Monogelos entah kenapa tidak ikut dihancurkan sama sekali. Pendapat kita sih, jika tanduk Monogelos dihancur, otomatis mungkin kaiju pendatang tidak akan kembali ke bumi dan bumi akan tentram. Tapi entah apa nanti yang akan terjadi ke depannya. Kemungkinan akan disimpan sebagai alur untuk penceritaan Ultraman Arc ini.
Yuma yang masih khawatir dengan neneknya melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di sana, Yuma merasa lega karena mendapati neneknya dan semua yang berada di situ tidak terluka sama sekali. Neneknya tersenyum dan tiba-tiba membawakan berita layaknya reporter. Ternyata di episode ini ternyata Yuma hanya tertidur dan bermimpi tentang kejadian saat pertama kali menjadi Ultraman Arc. Sampai ia terbangun mendengar suara televisi. Yuma melihat kembali gambarannya sewaktu kecil, memperlihatkan sosok pahlawan terkuat beserta alat perubahannya. Diperlihatkan juga bentuk armor tambahan untuk pahlawannya yang nantinya akan digunakan Ultraman Arc sebagai kekuatan baru. Episode ketiga Ultraman Arc cukup oke, menceritakan kejadian masa awal pertarungannya sebagai Arc. Debutnya bisa dibilang cukup keren. Di samping itu, cara Arc mengeluarkan jurus juga cukup unik karena ia harus memikirkan dan berimajinasi untuk nantinya ia gunakan sebagai kekuatan. Tapi makin sini makin penasaran sih soal sosok Rution ini. Sejauh ini sosoknya sangat misterius yang membuat kesan interaksi Yuma dan Rution ini menjadi mistis. Bisa dibilang, menurut kita sih Rution ini seperti sosok spiritual karena Rution sendiri yang bilang bahwa ia adalah sosok yang sama saja seperti Yuma sendiri. Namun apakah Rution ini akan dimunculkan wujud aslinya? Tentunya kita harus tunggu untuk kedepannya. Jadi itulah dia pembahasan dari episode ketiga Ultraman Arc ini. Bagaimana menurut pandangan dan komentar kalian tentang episode 1 ini? Silahkan komen teori atau opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Kai akan selalu menemani kalian di episode pembahasan Ultraman Arc ini. Kalau begitu, Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.